ومن تبع هداه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian tanpa kecuali. Idza hadara ahadakumul maut, apabila kematian hadir kepada salah satu di antara kalian, menjemput, datang. In taraka khairan, apabila dia meninggalkan harta, al-wasiyatu. Nah, diwajibkan al-wasiyatu, yaitu berwasiat. Lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan kerabat. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wasiatnya baik, isinya juga baik. Haqqan 'alal muttaqin, itu adalah satu kewajiban bagi mereka yang bertakwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, barang siapa baddalahu, mengubah, mengganti wasiat itu, ya, ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya, fa innama ismuhu, maka dosanya 'alal ladzina yubaddilunah, akan menjadi beban, dosanya akan tertumpah, ya, kepada mereka yang merubahnya. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Faman khafa min musin janafa, dan siapa yang khawatir, ya, siapa yang khawatir, apa kekhawatirannya? Min musin, bahwa pemberi wasiat itu janafa, dia berlaku berat sebelah, ya, tidak adil. Au isma, atau dia berlaku salah, tidak ada niatnya untuk berat sebelah, tapi dia salah dalam wasiatnya. Fa innama fa aslaha bainahum, maka kemudian dia mendamaikan, diluruskan wasiat itu, disesuaikan dengan ketetapan Allah. Yang kelirunya diluruskan, ya, yang salahnya dikembalikan kepada aturan. Fala isma alaih, maka dia tidak berdosa. Ungkapan fala isma alaih ini bukan hanya sekedar tidak berdosa, tapi juga sebenarnya mengandung pujian, ya, karena ini meluruskan yang salah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama-sama membaca dengan lidah kita pada hari ini 3 ayat 180, 181 dan juga saya sambung tadi 182, karena ini berkaitan dengan satu tema tentang wasiat. Wasiat yang dalam sebagian keadaan itu sangat penting, terkait dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau bapak-bapak dan saudara, ya, ini bahasan awal kita, apa hubungannya? Kan kalau dalam penjelasan para ulama itu ada tanasubul ayati wassuwar, ada hubungan antara surah-surah dan antara ayat. Apa hubungannya antara ayat ini dengan sebelumnya? Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu pasti, ya, bahwa
setiap ayat yang datang setelah ayat yang sebelumnya itu pasti ada kaitannya. Apa kaitannya ayat ini dengan sebelumnya? Apa kaitan ayat ini juga dengan setelahnya? Kalau kita lihat dalam ayat sebelum ini, ya, bahasannya adalah kutiba alaikumul qisos, adalah tentang kisos. Kisos yang terkait dengan pembunuhan atau pertumpahan darah. Kita sudah bahas pada majelis yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan jiwa manusia. Maka salah satu min akbaril kabair, dosa yang paling besar, itu adalah membunuh seseorang yang tidak boleh dibunuh. Membunuh orang lain yang tidak berdosa, tidak boleh dibunuh menurut syariat. Itu salah satu dosa yang paling besar. Nah, ayat berikutnya tentang wasiat, ini adalah ayat yang berbicara tentang harta. Dan kita tahu bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa salah satu sebab yang banyak menyebabkan pertumpahan darah adalah karena perselisihan harta. Dan perselisihan harta itu yang banyak sekali terjadi bukan antara orang yang berjauhan, tetapi justru ya, sering terjadi antara orang yang sedarah dalam satu keluarga, antara saudara dengan saudara yang lain, antara anak dengan saudara meninggal, antara keluarga dekat dengan keluarga jauh. Bahkan kalau kita lihat pertumpahan darah yang pertama yang terjadi di bumi Allah ini, ya, antara dua anak Adam alaihissalam, itu juga tidak lepas dari harta. Yang satu profesinya bertani, yang satu profesinya beternak. Ketika disuruh berkurban, yang satu memberikan hasil usahanya yang terbaik, harta. Yang satu memilih hasil yang tidak baik. Maka Allah terima dari yang baik. Cemburulah, irilah, marahlah. Maka kemudian terjadi pertumpahan darah. Jadi pembunuhan pertama di atas bumi Allah itu tidak lepas dari masalah yang terkait dengan harta. Nah, karena itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita bagaimana menyikapi harta. Harta itu berlaku pada manusia, ada pada manusia, ya, pada saat dia hidup. Dan juga harta itu kemudian menjadi tarikahnya atau warisannya ketika dia sudah meninggal. Nah, ada masa ketika hidup sehat, lalu kemudian mulai menurun, mendekat kepada kematian. Ayat ini memberikan tuntunan pada saat semakin mendekat kepada kematian. Itu pokok dari ayat ini. Jadi tuntunan terkait harta itu, bapak-bapak saudara, itu detail di dalam Al-Quran. Baik pada saat kita sehat, kayak apa kita pakai harta itu, bagaimana mencarinya, bagaimana menginfakkannya, bagaimana menghabiskannya. Lalu pada saat kesehatan kita sudah makin menurun, sudah tidak bisa kontrol sepenuhnya. Kalau dalam bahasa ayat ini, hadara ahadakumul maut, ay asbabul maut. Mata yang terang jadi rabun, ya. Kaki yang semula kuat lari tiba-tiba kok goyang-goyang. Nah, itu sudah asbab, udah mulai. Maka saat seperti ini ada aturannya juga.
Itulah indahnya Islam. Alhamdulillah. Jadi Islam itu tidak memberikan kita istilahnya satu kewajiban, ya, suatu ketetapan, kecuali memberikan kepada kita cara untuk menunaikan kewajiban dan ketetapan itu dengan sebaik-baiknya. Agama, kalau kita lihat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam Al-Quran berulang kali Allah khalaqa lakum, bumi ini diciptakan untuk manusia, fasilitas kehidupan. Lalu kemudian diberikanlah tuntunan masing-masing. Untuk harta kayak begini tuntunannya, untuk badanmu begini tuntunannya, dalam keluargamu seperti ini caranya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka dalam ayat ini, bapak-bapak, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu tuntunan, ya. Kutiba alaikum, diwajibkan, ya. Idza hadara ahadakumul maut, apabila datang kepadamu al-maut atau kematian. Tentu maksudnya bukan hadoro, sudah datang. Kalau sudah datang ya nggak bisa berwasiat, sudah meninggal. Tapi hadoro, datang itu maksudnya sebab-sebabnya, udah ada indikasinya. Baik indikasi itu sudah sangat terasa atau baru mulai terasa. Apa yang diwajibkan oleh ayat ini? Al-wasiyatu, yaitu berwasiat lil walidain wal aqrabin, bagi kedua orang tua dan bagi keluarga. Haqqan bil ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ayat ini menurut para ulama, ya, sebagian besar para ulama, datangnya sebelum ayat tentang warisan. Jadi ayat ini mengkoreksi sistem dulu pada masa jahiliyah. Kalau masa jahiliyah dulu, pewarisan itu, pemberian harta dari seseorang hanya terbatas kepada anak-anaknya atau plus istrinya. Maka tidak ada orang tua dapat bagian dulu. Anak, atau kalau mau plus istri boleh. Tapi paling banyak itu buat anak. Kadang istri juga tidak, apalagi orang tua. Maka ayat ini datang kemudian untuk memberikan panduan. Lil walidain. Nah, jadi kalau kamu ingin berwasiat, ya, maka wasiat itu atau pemberian itu bukan hanya kepada anak-anakmu, tetapi juga kepada orang tuamu. Bahkan Al-Quran memperluas lagi, wal aqrabin, dan juga kepada keluarga. Karena keluarga itu kan luas cakupannya. Dan di antara keluarga yang banyak itu pasti ada yang keadaan ekonominya lemah. Maka kalau punya khairo, kalau punya harta, apalagi harta itu banyak, maka sebarkanlah harta itu sebanyak-banyaknya kepada yang membutuhkan. Bukan hanya kepada yang paling dekat, tetapi juga kepada keluarga secara keseluruhan. Nah, ayat ini hukumnya wajib dilaksanakan sebelum datangnya ayat wasiat. Kemudian ketika datang ayat wasiat, ya, maka hukum ketika datang ayat waris, ya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Ketika datang ayat warisan, maka ayat wasiat ini berubah statusnya. Dari semula dia wajib, ya, menurut para ulama, lalu kemudian kewajibannya itu mansuh. Udah tidak wajib lagi berwasiat, apalagi kepada kedua orang tua, ya, karena orang tua sudah masuk dalam warisan. Maka kata para ulama, hukum wasiat itu jumhur ulama mengatakan dia tidak lagi wajib,
tetapi tusannu al-wasiyah, disunnahkan untuk memberikan wasiat. Kepada siapa? Nah, sunnahnya itu juga dikecualikan karena al-walidain ini sudah masuk ya, kepada yang mendapatkan wasiat ya, maka wasiatnya itu yang mendapat warisan ya, kedua orang tua itu sudah masuk kepada dapat warisan, maka dia dikeluarkan dari kesunnahan untuk wasiat itu. Dengan kata lain, sunnahnya wasiat adalah kepada bukan ahli waris. Itu pendapat dari jumhur ulama. Nah, jadi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ini juga menjadi dalil bagi jumhur ulama. Beliau menyampaikan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Allah sudah tetapkan dalam ayat-ayat tentang warisan masing-masing bagian jatah dari para ahli waris, maka tidak boleh lagi berwasiat kepada ahli waris. Nah, ini yang merupakan kesepakatan dari jumhur ulama. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau para ahli waris sudah dikeluarkan dari kelompok yang boleh menerima wasiat, lalu berapa banyak kita bisa berwasiat? Ukurannya seperti apa? Para ulama mengambil dari beberapa hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa maksimal wasiat yang terkait dengan harta itu adalah 1/3 dari seluruh harta. Jadi kalau kita mau berwasiat untuk sekolah, untuk wakaf masjid, untuk asrama anak yatim, itu total maksimal dari keseluruhan wasiat kita itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan antada'ak zurriyataka ya, agniya, karena engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan dia cukup, jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafunan nas, menjadi orang yang kesulitan dan meminta-minta. Ada orang misalnya punya harta banyak, lalu kemudian dia buat wasiat 100% hartanya adalah untuk misalnya masjid, kan habis, ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Maka Islam menganut wasatiyah, keseimbangan, bahwa seorang yang punya harta masih punya peluang untuk menambah pahalanya dari harta yang dia wasiatkan untuk sesuatu kebaikan, tapi pada saat yang sama ahli warisnya pun tidak tersia-siakan. Itu Islam. Maka kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di dalam sesuatu itu merasakan ada sesuatu yang sudah menyimpang dari keseimbangan, lebih baik kita tinggalkan. Kalau ada sesuatu yang ekstrim, mengajak kepada satu kebaikan, tapi akibatnya ada kewajiban-kewajiban lain yang tertinggal, tersia-siakan, nggak usah. Islam itu kan kalau dalam Al-Quran, anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Yang Allah berikan itu Alkitab, kitab suci, ya, termasuk hadis menjelaskan. Juga Allah menurunkan al-mizan, yaitu apa? Nilai keadilan dan keseimbangan di hati tempatnya. Nah, karena itu ketika ada sahabat dulu
mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya seorang putri saja yang menjadi ahli waris saya. Maka saya ingin berwasiat. Boleh nggak saya berwasiat? Boleh. Saya mau berwasiat dengan setengah harta saya, dengan 2/3 harta saya. Kata Nabi, jangan. Saya mau berwasiat dengan setengah harta saya. Kata Nabi, jangan. Lalu kemudian Nabi memberikan petunjuk, ats-tsulus was-sulus kasir. Udah maksimal 1/3. Supaya hak dari anakmu itu yang perempuan yang menjadi ahli warismu tidak terpotong dan tidak terkurangi. Itulah Islam. Nah, ini panduan untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Ya. Jadi semua yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita itu kita berikan sesuai proporsinya. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas sekali bahwa manusia sampai akhir hayatnya, ya, ketika dia masih bisa memberikan wasiat, masih ada ruang untuk dia bisa memberikan wasiat kepada sesuatu yang baik, bisa menjadi amal jariah dia. Tapi ingat, jangan menyia-nyiakan para ahli warisnya. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarnya, maka dosanya atas yang merubahnya. Innallaha sami'un 'alim. Ini adalah peringatan kepada keluarga, ya, yang sudah mengetahui ada wasiat dari orang tuanya atau dari yang mau meninggal itu. Tapi kemudian wasiat itu tidak mau mereka laksanakan, atau mereka rubah diam-diam. Misalnya kalau wasiat itu ditaruh di notaris, lalu dia pergi ke notaris itu, disuap notaris. Pak notaris, saya minta, kan bapak saya berwasiat, coba saya mau tengok wasiatnya apa. Ternyata di situ saya wasiatkan 1/3 harta saya untuk panti asuhan A, bahwa 1/3 harta saya ini adalah untuk makan anak-anak yatim itu sampai dia habis harta saya yang 1/3 itu. Lalu kemudian, aduh, kurang jatah saya kalau begini, coba tolong dirubah, bikin 1/6 misalnya. Nah, itu hati-hati. Ini perhatikan, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lalu bagaimana kalau dalam wasiat itu ternyata ada sesuatu yang katakanlah bertentangan dengan tuntunan agama? Ada tuntunannya lagi di ayat berikutnya. Faman khafa min musin janafan au itsma, faman khafa min musin janafan au itsma. Siapa saja yang khawatir bahwa yang berwasiat itu janaf. Janaf itu al-mail, al-hif, yaitu berat sebelah. Apa contohnya berat sebelah? Coba ada contohnya nggak berat sebelah? Misal gini. Dia berwasiat, saya berwasiat ketika saya sudah meninggal, ruko saya ini, ruko saya ini dibeli oleh anak perempuan saya atau dibeli oleh anak laki saya dengan harga 300 juta. Padahal ruko itu 1 miliar harganya. Ini nanti dibeli oleh anak saya, jadi hak anak saya dengan 300 juta. Padahal harganya 1 miliar. Artinya apa? Anak laki-lakinya dapat untung. Padahal dia sudah ahli waris. Maka dengan itu secara tidak langsung dia merugikan ahli waris yang lain. Karena kalau ruko itu tidak dijual dan menjadi warisan, maka nilainya 1 miliar dan dibagi nanti sesuai pembagian. Dia punya misalnya anak laki 3, lalu dia sayang sama yang 1.
Ini nanti sawah saya itu saya jual setelah saya jadi wasiat saya nanti untuk si A dengan harga sekian. Jauh di bawah harga pasar untuk anaknya. Apa artinya? Secara tidak langsung dia merugikan anak-anaknya yang lain kepada ahli waris. Itu contoh misalnya ya. Apalagi contohnya misalnya yang bisa menyebabkan tidak adil. Nih. Kalau ada anak laki, anak perempuan, ya kan? Kan anak laki, anak perempuan, kalau anak perempuan punya anak, dia kan mahjub dengan yang laki, ya kan? Artinya cucu laki-laki dari anak perempuan itu kan tidak dapat karena ada anak laki-laki kan? Nah, lalu dia berwasiat. Ini misal ya. Misalnya dia punya anak Ahmad yang laki, terus perempuan misalnya Halimah misalnya. Halimah punya anak misalnya siapa? Hamdun misalnya. Dia sayang sama Hamdun nih. Cucunya dia kan berarti ya, dari anak perempuan. Lalu dia berwasiat. Saya wasiatkan misalnya dia punya sawah total ya, total warisannya itu 3 hektar. Saya wasiatkan 1 hektar. Itu kan sepertiga ya. 1 hektar, boleh enggak sepertiga? Boleh kan? 1 hektar untuk si Hamdun gitu. Cucu laki-laki dari anak perempuannya. Ya. Saya wasiatkan untuk si Hamdun 1 hektar. Secara hitungan boleh sepertiga dari hartanya. Ya. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya secara tidak langsung itu akan menambah warisan untuk anak perempuannya. Ya. Jadi anak perempuannya dapat lebih banyak daripada anak laki-lakinya. Kan begitu ya? Benar nggak begitu? Kan 1 hektar nih. Terus kalau dibagi begitu saja ya, dibagi menurut hukum waris, berarti kan 2 hektar untuk laki-laki, 1 hektar untuk perempuan. Tapi gara-gara dia kasih wasiat untuk cucu laki-laki dari anak perempuan, maka yang dibagi jadi warisan tinggal 2 hektar. Anak perempuannya sebenarnya sudah dapat 1 melalui anaknya itu, ya kan? Dia bukan ahli waris karena dia mahjub, ya. Dapat dia tapi lewat situ. Lalu yang 2 hektar itu dibagi laki sama perempuan dengan pembagian 2:1. Berapa tuh kalau 2 hektar dibagi 3? Ya, dibagi 3 bagian berapa? Siapa yang matematikanya bagus? 200 are bagi 3 berapa tuh? 60 berapa? 6 ya sekitar itulah. 6,5 6,6 sekian lah ya, 66 are. 66 are satu bagiannya kali 3 ya sekitar 200, hampir 200. Berarti nanti yang laki-laki itu di ujungnya dia hanya dapat 1,3 kurang lebih. Lalu yang perempuan itu dapat 1,7. Yang 0,7-nya sebagai bagian warisan, yang satunya adalah wasiat untuk anaknya. Nah, itu tidak boleh. Paham Bapak-bapak ya? Nah, jangan begitu ya. Sesayang-sayang Anda kepada anak Anda siapapun itu, berlaku adillah. Jangan berwasiat dengan sesuatu yang menyalahi, yang mengandung makna ketidakadilan, yang dalam tanda kutip secara tidak langsung mencurangi atau mengurangi yang lain. Janafan atau isma, ya, janaf ya khotok ya kesalahan, ketidakseimbangan, isman yang mengandung dosa seperti contoh yang tadi. Pokoknya kalau ada yang salah luruskan. Siapa yang meluruskan? Ya semua yang diwarisi itu. Yang ahli warisnya ngomong nanti, oh ini ternyata wasiat ini nggak sesuai, harus diluruskan, nggak boleh diam. Kalau ada ustadz di situ nggak boleh diam. Kalau dia tahu ada wasiat bertentangan dengan tuntunan agama, dia beritahu keluarga yang ditinggalkan, Pak, Bu,
ini bahaya. Kalau ini diteruskan, Allah murka dan nanti pasti akan membawa perselisihan anak keturunan terus panjang. Nauzubillah min dzalik. Karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, karena itu maka agama juga memberikan ruang. Kalau wasiat itu ada ketentuan-ketentuannya yang tidak boleh menzolimi satu sama lain, tidak boleh menzolimi ahli waris, tidak boleh menyebabkan pertengkaran dan permusuhan setelah yang punya uang meninggal, maka ada cara, ya, yang dibolehkan oleh agama untuk mengantisipasi dan supaya semua ridho. Apa itu? Ini yang juga banyak dilakukan, yaitu orang tua itu menghibahkan kepada anaknya. Ya. Nah, menghibahkan kepada anak ini kan bisa ada dua bentuknya. Pertama, sesuai dengan hukum waris. Itu hibah yang paling baik. Ya, kalau keadaan normal-normal saja. Tapi bisa juga hibah itu oleh orang tua disesuaikan dengan kondisi masing-masing anaknya. Misalnya anaknya laki-laki tapi ternyata sukses, berhasil, luar biasa. Lalu dia punya anak perempuan tapi mustada'afah, lemah. Misalnya kata-kata, misalnya maridoh bimarodin muzmin, dia sakit dan perlu banyak uang untuk berobat, boleh dia hibahkan kepada yang laki, nilainya A, dia hibahkan kepada yang perempuan, nilainya sama A, boleh. Atau bahkan dia lebihkan yang perempuan juga boleh, selama dia masih hidup. Karena wasiat ini, yang namanya wasiat itu kan keputusan yang mauqufun nafazuhu ba'dal maut, ya, berlaku ketika yang berwasiat sudah meninggal, ya. Kemudian kalau warisan itu berlakunya untuk tarikah. Tarikah itu artinya memang yang sudah ditinggalkan. Tapi ketika orang itu masih hidup dan sehat, dia bisa melakukan hibah sesuai dengan apa yang dia lihat paling pas. Kalau misalnya ada anak laki, anak perempuan, lalu kemudian ternyata anak perempuannya itu dia lihat, misalnya dia ternyata Masya Allah rajin mengaji, lalu kemudian dia bisa membimbing orang, lalu kemudian orang tuanya, saya mau hibahkan tanah saya di sini untuk anak perempuan saya ini bangun sekolah, boleh. Tidak harus dia hibahkan yang sama untuk anak lakinya, terserah. Karena selama seorang hidup, hurrun fi tasarrufi malihi, dia bebas untuk mentasarrufkan uangnya. Mau dia pakai makan, fadhol, yang penting jangan berlebihan. Mau dia pakai beli sesuatu boleh saja, yang penting jangan mubazir. Mau dia kasih orang juga boleh, yang penting ya tentu ada pertimbangan yang pas, ya. Mau kasih orang jahat boleh juga, tapi kan nanti pertanggungjawaban di depan Allah. Tapi dia sah, dia berlaku, dan tidak ada yang bisa membatalkan kalau seseorang itu memberikan apa yang dia punya, menggunakan sesuai dengan apa yang dia mau. Bahkan pun kalau dia membeli yang haram, ya, tetap bisa, tapi dia berdosa. Beli miras sekarung misalnya, boleh, silahkan aja kalau mau, tapi tanggung dosanya. Artinya nafadha, berlaku, uang itu keluar boleh, tak. Ya, secara fikih dia tidak batal, tapi dia itu adalah bai' muharram, haram, dosa dia. Nah, jadi ketika hidup silahkan pikirkan, lihat situasi keadaan. Kalau misalnya, mohon maaf, kita melihat misalnya tabiat anak-anak kita itu saling sayang satu sama lain, ya. Kalau apa bahasa Sasaknya itu? Pada apa ya? Pada patuh. Kalau patuh, tenang hati. Sudahlah, saya serahkan nanti, terserah menurut hukum waris saja, sudah.
Kalau saya mau berwasiat ya saya wasiatkan, saya ambil 1/10 dari harta saya untuk misalnya saya bangun masjid di mana. Selebihnya saya akan serahkan kepada ahli waris. Saya tidak mau atur-atur, silahkan nanti sesuai hukum waris. Boleh, bagus. Kalau misalnya melihatlah ini ada 1-2 misalnya kok kelihatannya galak misalnya ya. Galak dan mau menang sendiri misalnya gitu. Tidak ada salahnya kalau kemudian lebih baik saya hibahkan saja. Saya bagi saja sekarang mulai saya hidup ini. Panggil semuanya. Dulu saya ingat Nini Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu. Itu punya anak 2, Rauhun Raihanun. Itu kalau memberikan selalu adil dan selalu memanggil ada 2 saksi. Nih ya, nih persaksikan ya. Nih saya kasih anak saya Rauhun, nih saya kasih anak saya Raihanun. Adil saya ya? Nggih, adil. Nah, sudah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap ya katakanlah untuk kepentingan jangka panjang supaya tidak terjadi permusuhan, supaya tidak panjang-panjanglah pembicaraan nanti ketika meninggal, boleh, silahkan. Ketika masih hidup dibagi. Saya punya sawah 1 hektar, nih kalian berempat saya bagi ya. Langsung sebutkan, si A saya hibahkan 25 are, si B saya hibahkan 25 are, si C saya hibahkan 35 are, karena dia ini kasihan, dia ini hidupnya lebih susah dari yang lain misalnya ya. Atau dari kecil dia ini orang yang paling jarang mempersulit saya, itu misalnya ya. Nih Reda ya, nih saya nih. Ya kalaupun misalnya yang lain mengatakan saya ya tetap itu berlaku hibah. Lalu kemudian lebih bagus ya, agar hukum agama ini menjadi semakin kokoh dengan hukum administrasi negara, notariskan. Supaya tidak menjadi masalah. Oh, kayak begitu Islam mengatur? Iya. Coba kita ingat-ingat yang pernah kita bahas sekilas, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang sholat, puasa, zakat, tapi ayat tentang uang, khususnya pinjam meminjam, hutang. 1 halaman penuh itu dalam suratul Baqarah di akhir kan ya. Nih ayat 282, 1 halaman penuh ini ayat tentang transaksi hutang piutang. Kenapa? Karena banyak orang saling bunuh karena hutang, betul? Bahkan bukan hanya orang per orang, 1 negara pun bisa hancur karena hutang. Ada kejadian. Makanya kita diajarkan oleh Rasul itu untuk berdoa, baik untuk sendiri-sendiri maupun untuk keluarga kita dan juga untuk bangsa kita. A'udzubika min ghalabatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cengkeraman hutang. Karena hutang itu pasti membawa akibat. Apa akibatnya? Yang disebutkan dalam doa itu setelahnya wa qahrir rijal, dan penindasan manusia. Kalau sudah dicengkeram hutang, itu pasti akan ditindas oleh pihak yang menghutangi. Kalau nggak bisa bayar, ya. Jadi nggak usah berhutang. Cuman kalau memang bisa bayar hutang, nggak boleh juga nggak bayar. Ya. Itu juga dosa besar. Kalau dalam hadis matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang padahal bisa, itu kezoliman yang nyata, kata Rasul. Jadi Nabi, Allah Ta'ala, Islam itu seimbang semuanya. Kalau kita jalankan dengan baik ya, tuntunan-tuntunan yang ada dalam ayat 180, 81, 82 ini, maka insya Allah akan banyak potensi konflik yang berkurang. Bahkan ada satu hal di sini, wal aqrabin. Kalau ada orang hartanya banyak sekali, lalu kemudian keluarganya juga luas sekali, besar sekali, dan di antara keluarga yang luas, yang besar itu banyak yang mustada'afin, yang lemah-lemah, maka berikan mereka bagi, walaupun mereka bukan termasuk ahli waris. Walaupun dia tidak termasuk ashabul furud, nggak ada bagiannya dalam warisan, dia tidak juga termasuk asobah,
karena dia keluarga jauh. Tapi kita harus ingat ya, bahwa mereka keluarga. Dan bahkan anak-anak kita ke depan ya, itu bisa jadi nanti membutuhkan bantuan dari keluarga-keluarganya itu. Maka di sini di dalam Islam terkait dengan harta itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita melalui mekanisme wasiat. Kalau mau berwasiat ya, tidak hanya kepada keluarga dekat, tetapi juga kepada keluarga yang jauh, yang membutuhkan. Bagilah karunia Allah itu seluas-luasnya ya, karena itulah yang akan membawa manfaat yang maksimal untuk kita. Nah, jadi ini yang terkait dengan harta, Bapak-bapak, saudara-saudara. Nah, nanti kemudian habisnya ini langsung ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat tentang puasa. Kenapa ayat tentang puasa disebut setelah ayat tentang harta? Karena salah satu ya, yang menyebabkan manusia sering lupa diri dalam mencari harta, nih, perutnya. Apa bahasa Sasak? Baduk, tian, baduk. Gara-gara isin tian mau dia bunuh orang. Gara-gara isin tian mau dia tipu orang, mau dia rampas hak orang, mau dia rampok orang. Maka puasa ini cara untuk bagaimana mengontrol hawa nafsu, supaya tian yang liar itu jadi jinak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah Al-Quran ya. Baca Al-Quran itu pelan-pelan. Semuanya ada kaitannya. Dan kaitannya ini bukan untuk Allah, tapi untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini diberkahi oleh Allah menjadi ilmu yang dapat kita amalkan, dan kita dapat melaksanakan semua isi dari ayat-ayat ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa mudah-mudahan kalau Allah menitipkan harta kepada kita menjadi berkah untuk kita, kehidupan kita, anak-anak kita, keturunan kita, masyarakat kita, dan na'udzubillah min dzalik, jauh-jauh ya. Mudah-mudahan tidak menjadi musibah bala bagi diri kita, keturunan kita, dan masyarakat kita. Al-Fatihah. Terakhir saya ingin menyinggung sedikit saja di sini. Idza hadara ahadakumul maut, bahasa Allah ya. Ini bahasa Al-Quran itu memang gak ada yang menandingi. Bahasanya idza hadara ahadakumul maut, kalau kematian hadir kepadamu. Jadi ayat ini memang mengingatkan kita bahwa kematian itu pasti datang. Gak usah dicari-cari, dia akan datang menghampiri. Hadara ahadakumul maut, sesuatu yang pasti. Kita siapkan diri kita sebaik-baiknya ya. Semoga ketika saat itu tiba, kita sudah memiliki kecukupan ya, amal, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan husnul khatimah. Bapak Saudara, kita tutup majelis kita dengan kita ya, silakan. Satu saja ya, karena waktunya sudah terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ismail Adnan, aktivis Dewan Dakwah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi saya mendengar ayat yang menerangkan tentang warisan. Yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Idzakari mislul hadzil unthayain. Saya ingat tahun 70-an dulu jadi polemik, tahun 70-an di saat Nawir Sazali dulu jadi Menteri Agama. Ternyata sekarang jadi kenyataan. Di dalam kompilasi hukum Islam saya baca dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kesetaraan gender,
Di dalam buku kompilasi Islam sekarang sudah sama laki dan perempuan. Iya, ya, saya baca itu. Ya, Abdul Samad juga pernah membahas masalah itu. Ustadz Abdul Samad, boleh dikonfirmasi pada beliau. Yang saya tanyakan, karena sekarang ini bukan lagi hukum Islam yang berlaku. Ini kelihatan Islam liberal yang berlaku. Yang saya tanyakan, mana yang harus kita ikuti? Apakah Al-Quran atau fatwa terbaru ini yang pernah diusulkan oleh Munawir Sazali dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ini saya penasaran ini, kaitan dengan hanya sepertiga. Saya baca dalam sebuah kitab Haidus Sahabah, Abu Bakar di saat turun ayat tentang infak, beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh harta benda beliau, sehingga Rasulullah bertanya, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan anak istri Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, taraktu lahumullah wa rasulah. Bagaimana korelasinya? Terima kasih. Baik, yang pertama itu jangan dengarlah apa yang begitu-begitu, Pak. Jadi kalau ada narasi misalnya bahwa bagian dari keadilan atau kesetaraan gender itu adalah ya, menghilangkan ketetapan Allah terkait dengan warisan, ya, khususnya bagian laki-laki dan bagian perempuan, lizzakari mithlu hadzil unsayain, itu tidak usah diikuti. Kenapa? Karena ayat-ayat wasiat, ayat-ayat warisan itu, ayatul mawarith itu qat'iyat, ya, minal muhkamat. Artinya ayat yang tidak bisa ditakwilkan lagi. Apalagi yang terkait dengan lizzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dua bagian ya, dari perempuan. Itu qat'iyah, muhkamah. Ini semua ijma ulama sepakat. Semua ya, dari semua mazhab. Jadi kalau ada atas nama keadilan lalu hendak menyamakan itu termasuk qaulun malghi ghairu mu'tabar, bahkan qaulun batil, ya, suatu pendapat yang batil yang tidak perlu diindahkan, ya. Sebenarnya tidak usah merubah-rubah warisan. Kan tadi saya sampaikan bahwa Islam kalau memang ada keadaan-keadaan khusus itu ada ruang yang namanya hibah itu pada saat masih hidup. Nah kalau masih hidup ya boleh-boleh saja. Misalnya bapak ngelihat, wah anak saya yang perempuan dikesian, suaminya misalnya dia punya suami tapi suaminya itu pergi, atau suaminya itu menelantarkan dia, kemudian dia sama anak-anaknya, sedangkan yang laki itu banyak hartanya, sukses, berhasil, boleh saja. Nih, nak sini berdua, nih saya kasih sama-sama ya bagiannya, nih saya hibahkan si A sekian, si B sekian sama-sama, boleh. Jadi ada ruang, ya. Jangan atas nama narasi keadilan lalu hukum Allah diacak-acak, enggak. Sudah ada ruangnya. Kalau memang secara objektif ada situasi-situasi seperti itu, maka gunakan mekanisme hibah orang tua, dan itu boleh, tidak masalah. Ya. Itu satu. Kalau masalah di kompilasi hukum Islam, mungkin itu wacana saja, tapi yang setahu saya dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di pengadilan agama kita tetap ya lizzakari mislu hadzil unsayain, itu tetap. Dan menurut saya tidak boleh ya dengan atas nama apapun kemudian ayat Allah yang jelas qat'iyah muhkamah itu kemudian dirubah. Karena di ayat tentang waris itu Allah sampaikan faridotam minallah. Jadi selain dengan bahasa yang jelas tegas, di ujung juga faridotam minallah. Ini fardu, jangan dirubah. Ini sudah qat'i, jangan dimain-mainkan. Innallaha kana aliman hakima. Bagian akhir ini kata ulama, ini untuk menegur. Kadang-kadang manusia merasa lebih tahu dari Allah. Makanya ayat tentang warisan itu ditutup, Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi jangan sok bijaksana, jangan sok tahu tentang warisan. Jadi untuk warisan itu jelas. Kalau hibah sekali lagi tadi silahkan, ya sesuai keadaan silahkan saja. Ya. Orang tua tahu keadaan anaknya masing-masing.
Itu yang pertama. Yang kedua tentang Sayyidina Abu Bakar. Itu bukan wasiat. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, dia menginfakkan semua hartanya. Bukan mewasiatkan, tapi menginfakkan. Pada saat dia hidup, dia infakkan 100% hartanya waktu itu untuk Jaisyul Usrah. Pada saat perang Tabuk, perang yang sangat berat, Madinah paceklik, kebun-kebun korma kering semuanya, sumber air juga kering, nggak ada penghasilan, ekonomi negara lagi merosot. Maka Nabi memanggil, ayo siapa yang mau masuk surga sekarang waktunya. Abu Bakar langsung datang, semua harta saya Rasulullah, saya serahkan. Tidak berapa lama datang Sayyidina Umar, saya serahkan setengah harta saya. Kata Rasulullah, wah ketinggalan kamu Umar, tadi Abu Bakar udah datang dengan semua hartanya. Kata Umar, memang saya tidak pernah bisa melampaui Abu Bakar. Ini juga bagian dari istidlal para ulama ya, ketika menjelaskan ijma' bahwa urut-urutan sahabat yang afdol itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya salah satunya dari kisah ini. Nah, kalau infak memang boleh-boleh saja. Mau berinfak dengan semua harta, ya boleh. Tapi punya kadar iman yang sama dengan Abu Bakar dulu. Ya. Kalau masih setengah-setengah lebih baik nggak usah. Nanti duduk di tengah perempatan jadi nanti. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar 100%. Apa hasilnya? Nggak lama balik semua berlipat-lipat. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, warisan beliau itu termasuk adalah warisan yang paling banyak setelah Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf. Jadi memang pernah habis 100%. Tapi Allah datangkan lagi berkat imannya yang kuat dan usahanya, punya keahlian. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kalau kata ahli sirah, dia punya iman yang kuat dan punya kecerdasan. Dia bisa menghitung potensi ekonomi yang di Madinah. Kalau saya infakkan sekarang, saya dapat sorga yang dari Rasul nih, udah jelas. Nabi mengatakan siapa yang mau sorga nih sekarang. Sampai setelah berinfak itu, apa kata Rasul? Udah, Abu Bakar mau ngapain aja udah masuk sorga dia, kira-kira begitu. Jadi Abu Bakar mikir, dengan imannya, saya mau beli sorga nih sekarang. Uang saya habis. Tapi saya punya keahlian berdagang. Saya tahu potensi Madinah. Sekarang paceklik, tapi besok akan kembali ekonomi. Saya sudah tahu simpul-simpul ekonomi. Saya sudah kenal pedagang-pedagang semua. Dengan as-siddiq, orang terpercaya, maka kalau dia minjam uang, dia dipercaya. Dia udah tahu, saya nggak punya uang hari ini, tapi saya bisa minjam dari teman. Dan dia pasti percaya karena Abu Bakar jujur. Gitu. Jadi kalau Anda punya keimanan yang seperti Abu Bakar, punya jaringan seperti Abu Bakar, punya kejujuran seperti Abu Bakar, silakan. Tapi kalau belum ya nggak usah lah, nanti repot sendiri. Ya. Jadi ini bukan berlaku untuk semua. Jadi kalau misalnya, ayo infakkan semua harta, pasti akan datang semua, keluarkan semua, ayo mana? Hati-hati. Ya. Tidak semuanya itu, tidak semua yang dilakukan oleh para sahabat bisa serta-merta kita tiru oleh kita. Nah, Sayyidina Abu Bakar setelah beliau menginfakkan 100% hartanya, Allah datangkan lipat ganda lebih banyak lagi. Dan ketika beliau wafat, beliau itu mewasiatkan ar-rubu' min malihi, 1/4 dari hartanya yang bisa menutupi semua kebutuhan anak yatim dan janda di Madinah waktu itu. Bagaimana banyaknya. Tapi ya itulah iman Abu Bakar, kejujurannya, dipercayanya. Nah, kalau masih suka celang-celang jangan. Ya. Kalau imannya masih naik turun jangan. Ya. Jadi itu kisah yang benar untuk memotivasi kita. Ya. Tapi ada ungkapan Rasul yang menurut saya bagus untuk kita semua supaya kita bisa hidup dengan baik. Apa itu? Rahimallahum ro'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Paham bapak-bapak ya? Kita tahu kadar diri kita. Bajunya Abu Bakar itu belum tentu cocok buat kita. Ya, beli lalu. Ya,
badan kita ini nggak sanggup. Ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terakhir, kalau masih ada kelebihan rezeki, kita bantu saudara-saudara kita yang di Turki, di Syria. Saya baca itu sekarang sudah lebih dari 15.000 yang meninggal ya. Dan Turki itu ya, ini kan kita tahu nama teman ketika masa susah. Turki itu adalah salah satu negara yang selalu membantu Indonesia ketika tertimpa musibah. Bahkan ketika tsunami dulu di Aceh, dihitung total kontribusi Turki, bantuan Turki itu, baik dalam bentuk membangun sekolah, membangun sarana air minum, membangun rumah, dan hal-hal yang lain, tidak kurang dari 75 juta dolar. Lebih dari 1 triliun kalau uang kita. Itu bantuan Turki, pemerintah dan juga rakyatnya. Jadi itulah sahabat. Mereka yang mengulurkan tangan ketika kita sedang susah, mereka yang menyapa kita ketika kita sedang dapat musibah. Sekarang mereka dapat musibah, kita bantu. Kalau ada kelebihan, kalau tidak ada kelebihan harta, kita berdoa. Berdoa. Bacakan Fatihah, sholat gaibkan. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang di Turki. Oh ya alhamdulillah, hasil kotak amal 13.557.000. Alhamdulillah. Kebetulan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu orang Lombok, namanya Lalu Muhammad Iqbal, Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Ya. Beliau Duta Besar kita di Turki, sehingga Tuan Guru aja. Nanti dari Islamic Center akan komunikasi dengan beliau dan akan menyalurkan ya dengan petunjuk dari beliau, karena beliau sebagai Duta Besar Indonesia ya tentu lebih tahulah ya apa-apa yang memang sangat dibutuhkan oleh para korban. Sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah. Untuk yang wafat semoga Allah rahmati, untuk yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang hilang semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dan untuk yang mendapatkan musibah, keluarganya hilang atau harta bendanya hancur, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Penghiburan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dan para hadirin di mana saja berada, demikianlah kajian tafsir kita. Kami dari panitia donasi juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menginfakkan hartanya. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin